Pernah waktu aku pulang kerja, aku pulang jam 1 malam, aku lagi jalan mau buka pintu udah deket kosan kan, cekrek-cekrek gitu ya. Aku nyeletuk gini biar ngurangin rasa takut aku loh. Duh, capek banget ini, badan pengen dipijitin. Aku masuk, selesai ganti baju, aku tidur tuh ngadep ke tembok. Tiba-tiba ada 2 tangan, kerasa banget itu, lagi mijitin dari kepala sampai pinggang. Astaga, berarti emang kerasa? Iya, kerasa Kak. Ini tuh kayak dicengkram gini, tapi dia mijitin gitu loh. Gini sampai pinggang. Aku ngelihat sosok hitam dekat kamar mandi di ujung kasur aku tuh. Dia lagi berdiri ngeliatin aku. Terus yang sosok hitam ada di sebelah aku. Yang satu lagi Kunti tuh ada ya di pojok dekat lemari. Ada 2? 3. 3 ya, 3. Iya dong, aku merinding sumpah. Berarti dia ngumpulnya di kamar kamu ya? Iya. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kali ini di video adat, antara ada dan tiada, yang mana aku mengajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Hari ini kita kedatangan yang namanya seseorang yang ternyata sensitif dan ngalamin juga hal-hal horor di rumahnya. Siap, yaitu... Ya, aku Kiki dari salah satu kota di Jawa Barat, di Karawang tepatnya. Aku punya banyak cerita yang lumayan aku alamin sendiri gitu. Yang lumayan cukup gitulah. Pokoknya ini ceritanya terkait di rumah ya? Iya. Berarti ini bisa dibilang kayak mendapatkan teror hantu atau hal-hal yang berbau paranormal di rumah ya, Kak? Oke, Kak Kiki, sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang pengen kenal Kak Kiki lebih dekat, bisa follow Kakak di mana nih? Iya, kalau misalkan mau terhubung sama aku bisa follow aku di TikTok @kikidesviana27. Nanti kalau misalkan ada yang pengen usahanya dipromosiin, aku open endorse gratis ya, Kak. Nanti bakalan aku promoin di semua akun sosial media aku. Wah, ini buat teman-teman nih yang pelaku usaha, yang pengen usaha-usahanya dipromosikan bagi secara gratis. Wah, baik banget kakaknya. Semoga teman-teman di sini kebetulan, oh aku punya produk ini nih, ini pengen dipromosiin, langsung aja hubungin kakaknya via TikTok ya, Kak? Iya. Di TikTok itu bisa di DM ya? Bisa, Nah. nanti terhubung langsung ke Instagram. Oh, jadi bisa juga nih langsung di follow Instagramnya ya? Karena kan ada tombolnya kan Iya, TikTok. ada. Oke Kak Kiki, gimana ceritanya? Ya, jadi ini tuh pengalaman aku dari tahun 2019, kalau nggak salah tuh awal pandemi ya. Jadi tahun 2019 tuh aku maksain ngekos. Sebelumnya aku ini ngejemput temen aku dulu yang baru pulang dari Batam, Kak. Nah, temen aku ini punya kontrakan 10 pintu yang kosong. Oh, belum ada penghuninya? Belum, sebelumnya ada, cuman kayak 1-2 gitu. Oke. Nah, terus di 10 kontrakan itu ada satu penjaganya yang ngejagain kontrakan itu, yang bersih-bersih kontrakan itu. Terus sebelum masuk kontrakan itu, di depannya tuh ada rumah dia. Rumah dia juga kosong. Udah kurang lebih hampir 2 tahun kalau nggak salah. Wow. Jadi waktu aku ngejemput temen aku itu, dia nempatin kosannya yang paling ujung. Jadi yang ketempatin itu dua orang temen aku sama penjaganya ini. Jadi temen aku ini nempatin kontrakannya itu paling pojok yang deket sama pohon singkong, Kak. Kebun singkong. Iya. Nah, kan itu kontrakan kosong, otomatis gelap dong. Jadi yang keisi cuman 2 ini yang lampunya nyala. Aku beberapa hari, mungkin seminggu ada ya, nemenin dia di kosan. Karena aku maksudnya tuh udah lama gak ketemu. Terus kasihan juga, masa sih gue nemenin temen gue sendirian gitu. Kan takut kenapa-napa ya, Kak. Aku nemenin di situ sendirian. Emang kayak waktu pertama kita nempatin kosan itu tuh ngap, Kak. Mungkin kayak udah lama gak kepake gitu ya, gak lama ditempatin. Jadi suasananya tuh agak beda gitu.
Nah, terus waktu awal-awal kita nempatin tuh nggak ada apa-apa. Cuman makin kesini tuh kayak banyak suara-suara, kayak banyak aktivitas padahal malam nggak ada apa-apa. Itu gimana tuh suara-suaranya? Ya kayak ada yang nyapu, kayak ada yang kayak aktivitas kayak mindah-mindahin barang atau gimana gitu. Itu sapu lidi? Ya, tapi nggak ada. Sapu di halaman? Ya, kayak gimana sih suara sapu Ya. nyapu gitu. Nah, terus habis gitu aku mutusin buat kayak ada problem lah di rumah. Jadi aku mutusin buat ngekos. Nah, aku mutusin buat ngekos juga di kosannya dia. Aku nggak tahu nih ya kenapa. Mungkin karena emang aku nggak biasa sendiri ya, pengen ada teman gitu. Tapi tetap aja kan kamarnya pisah. Jadi di jajaran kamarnya tuh kan ada 10, 5 berhadapan. Oke. Temen aku ngambil yang paling pojok, aku ngambil yang paling pertama. Tapi kita tetap satu jajar kok. Cuman kamar aku ini, jadi sebelahnya itu kamar mandi kosong, Kak. Ya, jadi deskripsinya tuh kayak gini. Ini tuh rumahnya. Pas mau kita ke kosannya itu, masuk gang kecil. Nah, dari gang kecil ini ada kamar mandi yang nggak kepake. Jadi aku ngambil kamar yang pertama yang bersampingan sama kamar mandi yang nggak kepake. Terus aku kan pindahan dibantuin ya sama bibi aku ya. Kata bibi aku gini, ini seriusan mau ngekos di sini emang nggak ada tempat lain katanya tuh. Ini serem banget, sepi lagi katanya tuh gitu. Emang kosannya tuh paling pojok Kak. Terus habis itu ya udahlah di sini aja, orang udah kenal kok, nggak akan ada apa-apa kataku gitu. Cuman pas hari pertama pindah aku nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Kayak ngerasa ada yang merhatiin aja gitu Kak, ada yang liatin gitu. Terus abis gitu kadang aku bisa tidurnya tuh kalau udah azan subuh. Aku baru bisa tidur padahal jam 9-nya aku harus kerja. Berarti cuma tidur beberapa jam ya? Iya, setiap hari kayak gitu. Itu berapa bulan Kak aku kayak gitu terus. Kalau nggak ada yang nemenin aku nggak bisa tidur. Itu apa yang kamu lakukan selama nggak tidur? Ya kayak scroll TikTok, kayak bahkan aku kayak ngerasain kayak ada giniin aku gitu ya. Lu bisa lihat nggak nih kayak gitu. Kayak giniin? Iya. Cuman aku kayak refleks gitu. Akunya tadinya mau pura-pura jadi diginiin sama aku. Gagal kata aku tuh gitu. Jadi dia tuh makin sering-sering ganggu gitu Kak. Itu literally tiap hari? Iya. Wow. Cuman nggak tahu kenapa kayak aku tuh nyaman di situ, kayak dibikin, ayo lo balik lagi ke sini gitu Kak. Nah abis kayak gitu, awal-awal tuh kan aku nggak pernah bisa tidur, nggak pernah bisa apa. Pandemi lah, mall kan ditutup. Waktu awal-awal pandemi tuh nggak boleh buka. Jadi aku lebih sering diem di kosan gitu. Nah, terus pernah waktu terakhir kerja sebelum mall ditutup itu, aku emang sering kayak lewat tangga darurat gitu kan. Mallnya itu 5 lantai Kak. Aku kerja di paling atas. Waktu pandemi itu emang semua lampu pada mati, lift mati, eskalator mati. Jadi mau nggak mau kita tuh kayak cuma lewat tangga darurat aja. Kebetulan aku tuh kayak ada laporan yang belum selesai. Jadi cuman bisa aku doang sama leader aku yang masuk. Nah, karena kita kerja di lantai 5, itu kebetulan hari Jumat. Kayak aku tuh sok-sokan berjemur gitu, Kak. Aku jam 8 pagi aku datang, yang lainnya belum datang. Aku naik lagi ke rooftop. Kayak berjemur gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi kayak aku tuh merhatiin, kayak ada ngerasa gitu ya, ada yang merhatiin aku, kayak ngikutin aku. Terus aku nunggulah aku di Shoppa gitu ya. Aku nunggu, tapi kayak ada aktivitas. Itu kan aku kerja di salah satu restoran, jadi kasir. Kayak bangku digeser-geserin, kayak ada aktivitas naik tangga. Berarti itu emang bangkunya gerak ya? Gerak dari sana tuh, bangku digeser tuh kedengeran kan. Oh, berarti dia bunyi. Bunyi kan gitu bergema ya? Kak, itu kan posisi kosong, nggak ada siapa-siapa. Cuman emang kayak, wah gue nggak waras nih, ngapain masih diam di sini. Padahal kan bisa tuh ya nunggu di kantor gitu bareng. Tapi nggak tahu kenapa aku sosokan gitu. Cuman ya udahlah cuek aja. Terus aku tuh kayak makin kesini makin dengar suara kayak gitu. Nah terus habis gitu datang nih leader aku kan. Aku lagi beres-beresin apa sih namanya, laporan. Leader aku ke kamar mandi dulu gitu, izin. Tiba-tiba
eh, pintu berangkas yang buat nyimpan uang itu gedung gitu Kak. Itu gimana? Gedung tuh maksudnya? Jadi kan emang ada AC gitu. Terus dia tuh kedorong. Kedorong masuk gitu? Iya, kedorong tuh jadi kenceng banget gitu Kak. Padahal leader aku nggak ada. Emang kayak aku tuh sebenarnya penakut, tapi kalau ngalamin tuh kayak biasa aja, jadi kayak diem aja terus nantangin gitu. Nah itu jam 10 tuh aku izin ke toilet. Nah udah izin ke toilet, aku balik lagi kan, aku ngerjain laporan. Nah terus aku tuh izin lagi ke toilet jam berapa, pokoknya jam-jam deket mau Jumatan. Terus aku nggak ngeh kalau leader aku tuh bilang gini, ya Ki kita juga sambil mau Jumatan kok. Pas aku naik, leader aku nggak ada Kak, otomatis aku di lantai 5 sendiri. Oke. Jadi sok-sokan gitu kan, bentar lagi juga balik, ditungguin sampai jam 11 sampai jam 1 nggak datang juga. Jadi aku sok-sokan kayak kan ada kursi ayunan tuh, aku ke pojok lah deket tangga darurat. Aku malah diem di situ kayak teriak-teriak kayaknya nggak apa-apa kan, kebetulan kosong gitu kan. Tapi waktu aku diem di situ kok aku ngerasa nggak beres. Ini aku ngap, terus bau tanah merah. Padahal Kayak aku tuh ditutupin sama tangan terus bau tanah gitu. Terus aku denger kayak aktivitas di tangga darurat tuh ada orang. Wah, terus di dalam hati aku seneng dong. Wah asik nih ada orang. Tapi nggak ada Kak. Nggak muncul-muncul orangnya. Emang pernah denger cerita sebelumnya ada OB di situ. Cerita katanya jam 6 pagi dia lagi beres-beres, tiba-tiba itu kayak mainan kuda-kudaan itu gerak sendiri. Oh, jadi Aku merinding asli. berarti di mall itu emang ada cerita horor Iya, juga setiap sih tempat ya. pasti ada Pasti sih. ada sih, iya bener-bener. Nah, habis dari situ, pulang dari situ, aku udah ngerasa nggak enak. Aduh, aku merinding sumpah Kak. Kayak masih ada gitu. Masih keinget Iya. kan pasti kejadiannya. Nah, selesai kerja dari situ kan aku pulang jam 5 lah. Jam 5 aku seperti biasa kayak turun tangga darurat gitu. Aku kan naik Gojek. Kalau mereka leader aku tuh naik motor gitu. Jadi aku harus turun naik tangga darurat dulu buat nyampe ke lobi depan mall. Nah pulang itu aku nyampe mau maghrib. Nah mau maghrib tapi aku kemana dulu ya, dulu tuh lupa deh. Terus pulang-pulang tuh jam 10. Nah pas pulang jam 10, jadi posisi kamar tidur aku tuh aku rubah. Kayak gini tuh sebelahnya pintu Kak. Jadi aku tidur kepalaku di sini. Terus tiba-tiba jam 1, nggak tahu kenapa aku bangun, tapi mataku merem. Aku duduk, kan kalau dari sini jarak ke pintu deket ya. Aku buka kunci pintu, cekrek, terus aku senyum. Gila merinding banget sumpah kalau inget itu. Kamu ngapain? Nggak tahu. Aku kira udah pagi, pas aku lihat jam di HP itu, wah masih jam 1 malam, ini buka nggak nih ya pintu. Tapi malah aku malah dibuka aja Kak, kayaknya seger gitu ya. Padahal itu di situ tuh ada 7 pintu kontrakan yang kosong plus rumah yang kosong kan. Terus aku ngeri juga kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang masuk gitu kan. Memang Orang gila. jahat kan gimana? Iya, Itu emang. lebih ditakutin. Aduh. Terus. Abis dari situ tuh aku kayak nggak bisa tidur. Aku lanjut lagi sampai azan subuh. Aku lebih banyak aktivitas di kosan kan, kayak emang kadang-kadang kayak ketemu sama teman gitu keluar. Cuman ada satu kejadian yang menurut aku, wah ini gue udah gak beres nih. Kayak gitu Kak. Jadi aku mutusin kayak, waktu tengah malam aku tidur sebentar, terus aku bangun buat sholat. Jadi posisi sholat aku tuh kayak ngadepin ke arah kasur. Terus di tembok aku tuh emang bener-bener kosong, gak ada kayak gantungan, gak ada apapun yang mungkin aku nyangkut, gak ada. Jadi aku mutusin sholat, deket kamar mandi kan piunya jadi kelihatan. Nah habis itu tuh waktu baru rakaat 1 mau rakaat kedua, Allahu Akbar kataku tuh gitu ya. Tiba-tiba mungkin aku digeplak gini Kak. Astaga. Digeplak kayak ngapain sih lu sholat kayak gitu. Terus emang kayak aku dari ujung mata tuh ada yang merhatiin. Nah terus dari kamar mandi ada angin ngembus gitu. Aku di situ kayak emang udah nggak fokus, tapi ini lanjutin sholat nggak ya gitu. Udahlah lanjutin aja, yang kayak gini malah takut sama Allah, kata aku tuh gitu kan. Nah makin kesini
aku udah nggak enak nih tidur sendirian. Kadang-kadang juga aku tidur sama temen aku. Ada satu kejadian dulu temen aku tuh jadi berantem sama mantannya Kak. Berantem lah gede, ribut-ribut, cuman kan aku juga nggak enaknya nimbrung. Temen aku tuh teriak, "Not," kata dia tuh, teriak kenceng banget. Aku kira dipukul atau apa gitu ya. Jadi aku tuh kayak, "Kenapa?" "Nggak apa-apa." Waktu udah selesai berantem, tiba-tiba dia cerita gini, "Not, tuh tahu nggak apa? Gue lagi berantem, itu galon terbang sendiri." Jadi kayak lu nggak usah berisik gitu. Jadi galon tuh dari mana ya? Dari kamar mandi kelempar Kak. Wow, itu parah banget sih. Padahal dia sendiri yang punya rumah di situ, maksudnya tuh tuan rumah di situ masih digangguin, mungkin karena emang terganggu tengah malam dia berisik gitu. Oh, berarti dia ngelihat galon terbang itu bareng sama pacarnya. Iya, Dua orang berarti iya. ngelihat. Terus kayak abis berantem tuh dia kayak nggak berani di kamar itu Kak. Nah, abis kejadian itu aku kesini tuh kayak ngerasa kok ada yang ngikutin mulu gitu. Pernah waktu aku pulang kerja kayak gini, aku pulang jam 1 malam. Nah itu kan otomatis sepi lah, otomatis sepi. Aku lagi jalan mau buka pintu, udah deket kosan kan, cekrek gitu ya. Aku nyeletuk gini biar ngurangin rasa takut aku loh. Duh capek banget ini, badan pengen dipijitin. Aku masuk, selesai ganti baju, aku tidur tuh ngadep ke tembok. Tiba-tiba ada 2 tangan, kerasa banget itu, lagi mijitin dari kepala sampai pinggang. Astaga, berarti emang kerasa? Iya, kerasa Kak. Ini tuh kayak dicengkram gini, tapi dia mijitin gitu loh. Gini sampai pinggang. Terus itu aku sadar, tapi badan aku beku. Gak bisa gerak. Kalau misalkan kata Sunda mah erup-erup gitu ya. Aku di situ berusaha udah istighfar, udah apa, baca doa segala dibacain gitu ya. Lumayan lama Kak. Jadi aku kesiksa gitu, ya Allah, udah pengen udahan kata aku tuh gitu. Berapa lama tuh? Ada mungkin 3 menit kan kalau Berasa lama banget 3 lama menit. banget Kak. Kayak wah, aku baru sadar kan tadi gue bilang kayak pengen dipijitin. Aku jadi marah-marah, gue emang capek gitu pengen dipijitin tapi bukan sama demit. Ya Allah. Iya benar. Nah terus waktu dulu kan aku belum nikah ya, pacaran sama dia tuh kan mampir lah, kebetulan ada kerjaan juga di Karawang. Jadi mampir dulu ke tempat aku. Terus pas dia mau pamit pulang, kok aku malah ngelihat mukanya tuh beda Kak. Mukanya tuh gede, terus rambutnya tuh gondrong, auranya hitam. Aku mau bilang gini loh, kok muka kamu beda gitu. Tapi aku nggak bisa bilang kayak gitu Kak. Tiba-tiba aku nangis, kejer air mata keluar. Terus waktu dia tanya, kenapa, ada masalah apa, kata dia tuh. Tiba-tiba aku malah ketawa, melengking. Aku tuh nggak bisa kayak ketawa tuh halus, ngomong halus nggak bisa. Emang teman-teman aku pada tahu. Nah waktu dia ngeh itu bukan aku, barulah dia sadar. Wah ini nggak beres, kata dia. Itu jam 9 Kak. Jam 9 posisi maksudnya tuh aktivitas masih ada lah gitu. Tapi nggak ada yang denger kayak aku ketawa-ketawa, nangis gitu, nggak ada. Dia baru sadar kalau misalnya aku itu kesurupan. Oh, jadi kesurupan, pantesan nangis terus ketawa ya. Iya. Nah, Oke. terus abis itu tiba-tiba pas aku mau berusaha bilang gitu ya, ada lagi yang masuk. Ternyata yang masuk ini sosok hitam yang mijitin aku. Yang mijitin aku Kak. Tapi dia tuh nggak kayak ngomong atau gimana, dia tuh cuman gertak-gertakin kaki gini sambil kayak gitu loh. Pokoknya suaranya tuh dalam banget, berat. Nah, waktu aku kemasukan sosok kedua ini, tiba-tiba yang sosok pertama ini di atas pintu kosan itu manggil nama aku, Kiki, sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, terus langsung pindah nih ke kamar mandi, Kiki, kayak gitu Kak. Kayak gimana ya? Iya, paham. Nah, habis dari situ, pas waktu dia mau pulang pamitan, ada lagi. Masih berlanjut. Lanjut Kak, jadi kayak dia tuh pengen nyentuh aku gitu, tapi nggak bisa. Jadi waktu dia mau salaman pamit, tiba-tiba sosoknya tuh nempel di dia, terus kayak mau ngerangkul aku gitu. Ini serem banget sih. Banget sih Kak, makanya kayak
wah nggak bisa nih kayak gini terus gitu Kak. Emang di situ tuh kalau menurut temen aku tuh kan dari pintu kosan pertama 2, 3, 4 itu kosong. Iya. Jadi yang kelimanya ini temen aku. Terus menurut aku katanya, Not, lu tahu nggak sih katanya itu tuh yang kedua, yang ketiga itu yang dekat lu itu dulunya tuh pohon pisang katanya tuh. Kan kalau pohon pisang kan mitosnya ada kayak gitu Iya, gitu ada penunggunya. Iya. Cuman kayak apaan sih? Aku udah dikasih tahu juga sama temen aku yang lainnya, kok lu mau sih ngekos di sini, kayak nggak ada alasan gitu. Kayak balik lagi ke situ nyaman kayaknya. Tapi kosan itu sampai sekarang masih kosong-kosong gitu nggak sih? Kalau kemarin-kemarin sih kosong, tapi kalau sekarang alhamdulillah kalau udah rame lagi, terus rumahnya juga udah ditempatin. Jadi kayak ada kehidupan lagi Iya. lah gitu. Waktu kamu ngekos kan kayak sepi Nggak banget ada. kan, nggak ada. Nggak ada. Terus aku sempat kayak bilang sama kakaknya temen aku nih yang punya kosannya tuh, kak aku digangguin terus nih sama yang hitam ini, itu siapa sih? Masa sih Not, katanya tuh, itu kan ditaruhnya di kamar belakang, kok bisa ke depan? Ya kamar belakang kan ditempatin si temen aku ini, katanya tuh gitu. Ditaruh. Iya, jadi Berarti buat emang- ngejagain. Oh, emang sengaja. Iya, kayak buat jaga-jaga, itu kan udah lama kosong Kak. Oh my god, berarti kosannya ini emang ditaruh sama pemiliknya buat ngejagain kosan. Iya, emang kayak kadang-kadang aku kalau misalkan tengah malam gitu ya, nggak tahu kenapa aku waktu udah ditempatin ya rumah ini, aku kayak tengah malam jam 1, kayak aku masak mie kayak nggak ada yang terjadi aja. Padahal aku tahu nih ya ada beberapa mata yang kayak ngelihat aku gitu. Itu di kosan itu. Iya, cuman makin kesini, wah gua harus waras nih kataku tuh gitu ya, demi menjaga kesehatan mental. Iya, bener. Jadi aku kayak mutusin kadang aku nggak balik ke kosan gitu, di rumah dulu. Nah sempat sakit aku juga dulu pulang ke rumah kan biar ada yang jagain. Nah dari rumah tuh bibi aku tuh cerita, Kiki betah amat sih di situ, cina pindah ke di kosan yang lain katanya tuh gitu. Aku tuh dulu rambut aku tuh panjang nggak, rambut aku tuh panjang, aku tuh ngerasain sakit kepala, makanya aku tuh pulang aja ke rumah. Tapi waktu aku pulang ke rumah juga ternyata aku nggak aman. Masih ada sosoknya itu Kak. Oh, dia ngikut. Yang cewek ini loh, yang kata mungkin ini tuh yang dari tempat kerja aku nih, yang mall itu, yang katanya tuh ada cewek turun lewat tangga darurat diikutin sama Kunti. Itu tuh bisa disebut ketempelan gitu nggak sih? Ya bisa mungkin Kak. Tapi kalau dari pribadi aku, selama dia nggak ngeganggu atau nunjukin itu nggak masalah. Tapi makin kesini kok jahil gitu. Iya benar. Kayak contohnya aku lagi sakit meriang nih ya, tiba-tiba dia di atas tuh nongol. Itu kamu ngeliat jelas? Jelas. Itu gimana sosoknya yang kamu lihat? Jadi kan pintu tuh tinggi ya kayak temboknya tuh. Tiba-tiba dia di atas kayak nongol gini, balik lagi. Sebadanan dia? Enggak, setengah badannya. Setengah badan dia. Itu gimana penampilannya dia? Penampilannya dia tuh kayak mukanya mah maaf ya, kalau mukanya tuh mungkin kayak hitam gitu Kak. Terus emang bajunya tuh kotor, terus kayak dia tuh gitu loh. Aduh aku gak kuat deh. Ini banget ya, diingatan kayak serem banget Nah ya. terus habis gitu ada yang salah nih. Emang salahnya aku ini sering nyisir tengah malam. Emang nggak boleh ya? Gak boleh Kak, mitosnya tuh kan kalau menurut orang-orang tuh katanya tuh jangan nyisir tengah malam, pamali lah, apalah gitu ya. Kenapa emang? Nggak tahu tuh, katanya tuh nanti ada yang ngikutin lah dari belakang lah gitu. Emang rambut aku tuh dulu tuh panjang banget kayak sepinggang. Wow, panjang banget sih. Iya, terus aku tuh jadi karena kebiasaan itu mungkin ini kayak sugesti aku sering ngerasa sakit kepala gitu Kak. Terus ngerasa kayak ada yang suka sama aku tuh kayak sering dari rambut gitu. Makanya aku mutusin buat kayak potong rambut. Tapi habis dari potong rambut, alhamdulillahnya tuh nggak ada tuh yang kayak gitu kayak. Oh, berarti semenjak potong rambut udah sangat berkurang gangguan Berkurang. Kayak mungkin emang dia tuh suka sama rambut aku gitu. Oke. Emang kan panjang gitu. Nah, abis kejadian kayak gitu, kosan aku tuh lama kan nggak ditempatin. Katanya kalau misalnya tempat tidur udah lama nggak ditempatin itu harus dibersihin sambil kita sholawat. Tapi emang kayak aku tuh anaknya tuh ngeyel Kak.
Aku kayak udahlah cuma nyapu doang, nggak sholawat nggak apa gitu ya, cuman assalamualaikum. Tidurlah aku di situ. Nah waktu aku tidur, setengah mata aku tuh kebuka gini. Gimana sih kalau orang kayak mau bangun tapi nggak mau. Aku ngelihat sosok hitam dekat kamar mandi di ujung kasur aku tuh, dia lagi berdiri ngeliatin aku. Terus yang sosok hitam ada di sebelah aku, yang satu lagi Kunti tuh ada ya di pojok dekat lemari. Ada 2, 3. 3 ya, 3. Iya, aduh aku merinding sumpah. Berarti dia ngumpulnya di kamar kamu ya? Iya. Buset. Emang mungkin dulu tuh aku kurang beriman gitu, ibadah kurang. Jadi sarangnya lah. Jadi wah kok maksudnya tuh ada semua gitu yang aku lihat tuh Kak. Emang kalau misalkan yang pocong ini lebih kayak diem, lebih kayak ngejagain, tapi gue nggak mau dijagain sama yang kayak gitu. Nah terus kalau misalkan yang lebih jahil ini yang sosok Kunti sama yang hitam. Kalau yang hitam lebih kepengen interaksi sama aku, tapi aku nggak mau Kak. Ini serem banget ya, mijitin itu yang... Iya, yang hitam yang mijitin Kak. Ya ampun, aku nggak kebayang gitu dipijitin sama yang kayak gitu. Aku nggak sanggup sih tinggal di kosan itu. Tapi alhamdulillah sekarang kosannya tuh udah rame, ada kehidupan. Jadi mungkin emang dulu tuh waktu aku nempatin tuh udah lama nggak ditempatin, kosong. Iya terus sih. depan rumahnya juga kosong. Saat itu berarti yang tinggal sana cuma bertiga ya? Bertiga Bertiga aku doang? sama temen aku terus penjaganya. Oh, berarti kamarnya itu emang kosong. Kosong banget. Aku pikir satu yang tadi tuh salah satu anak kos lain. Nggak ada Sama sekali. nggak ada sama sekali. Berapa lama kamu total tinggal di sana? 3 bulanan 3 bulan, lumayan. lumayan. Kalau lama. teman kamu selain diganggu yang galon tadi ada juga nggak? Sering. Temen aku tuh cantik Kak. Dia tuh cantik kalau menurut aku ya. Nah dia tuh kayak tau nggak, gue tadi lihat gini. Dia waktu awal-awal ke situ paling takut kalau denger aku ketawa. Katanya, Not, jangan ketawa. Kenapa emang? Karena kalau misalkan aku ketawa tuh yang ketawa bukan aku. Jadi suaranya gede menggema gitu. Jadi dia takut. Dia takut mungkin karena dia udah tahu, tapi dia diem. Ini dia udah tahu ditaruh Iya. sosok itu kan sama kakaknya, kan kakaknya Iya. punya kosan. Nah, terus kayak mungkin juga dia tuh udah kenal sama aku tuh lama ya, hampir 10 tahunan. Jadi dia tuh udah tahu pribadi aku kayak gimana, kalau ketawa kayak gimana. Terus mungkin kalau di situ ketawa aku beda, jadi dia agak takut karena kita cuman berdua. Katanya tuh gini, kalau lu ada apa-apa gue gak mau bantuin lu, gue tinggalin lu, katanya tuh dia gitu. Takut. Pernah aku dulu Kak nginep di kamarnya dia kan, karena aku saking nggak berani gitu, aku tidur di kamar takut ada yang kayak gitu lagi. Dia juga sama kayak aku, dia nggak bisa tidur kalau misalkan lampunya tuh nggak dimatiin. Emang cuma lampu kamar mandi doang yang nyala. Di kamar mandi itu kan ada sela-sela lubang gitu ya Kak, kayak buat udara gitu. Nah waktu aku tidur, aku sebenarnya nggak bisa tidur tuh jam 1 jam 2 juga. Tiba-tiba aku lihat bayangan di atas. Kucing nggak mungkin karena itu cuman tembok doang. Bayangannya bentuknya kayak gimana? Koci. Astaga. Nah, Astaga. aku tuh kan aku bangunin. Jus, kata aku tuh gitu. Udah, gue udah tahu, udah tidur, kata dia tuh gitu Kak. Serem banget sih sumpah. Kalau dari penjaga ada cerita nggak? Kalau komunikasi aku sama penjaganya sih kurang Kak. Emang kayak rada-rada gimana gitu orangnya tuh, jadi aku Jadi nggak tahu gitu, sih, ya. nggak ada cerita juga berarti Nggak dari ada. dia. Jadi yang ngalamin cuman kalian berdua, Iya. yang saling cerita dan saling tahu Iya. gitu loh terkait kosan itu. Tapi lokasi kosan itu apakah di tempat yang sepi atau ramai penduduk? Sebenarnya itu kosannya itu di posisi ramai penduduk, cuman karena emang posisinya paling pojok, terus kehalang sama rumah dia yang lumayan gede itu, jadi dia tuh sepi Kak. Berarti paling pojok itu jalan buntu ya Yes, sampingnya? bener. Ditutup gitu? Ditutup. Terus belum lagi di belakang kosannya tuh ada kebun singkong. Iya, Oh, I see. Jadi itu yang bikin semakin sepi. bener. Ya orang ngapain ke pojok juga ya. Iya. Yang di kebun pisang kebun singkong juga paling petaninya doang kan. Oh iya sih, kebayang sih.
Abis dari situ kan aku tuh jadinya tuh mutusin buat pindah kosan. Sebelum pindah kosan ke kosan ini tuh aku ngalamin juga, Kak. Oh, ini masih ngalamin di kosan itu? Setelah pindah kosan masih ngalamin. Oh, berarti beda tempat ya? Beda tempat. Beda cerita. Tapi untuk di kosan ini udah selesai sampai di sini ceritanya? Udah. Oke. Karena aku udah nggak kuat. Ini kayak udah kayak mau nyentuh-nyentuh fisik aku juga kan, kayak sampai dipijitin. Iya sih. Aku lagi sholat digeplak tuh mau kena aku. Parah sih. Jadi kamu memutuskan pindah kosan karena memang sudah tidak sanggup lagi tinggal di kosan itu. Aku ini apa sih namanya, kayak segini aja gue nggak kuat, apalagi ditampakin fisik gitu. Mental aku nggak kuat, jujur. Fisik yang sempat ketemu juga kan beberapa kali. Iya sih, parah sih. Itu 2019. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Ya, itu tadi cerita kosan berhantu yang dialami sama Kak Kiki. Karena kosannya ternyata sepi, cuman dia sama temennya. Yang kebetulan temennya ini adalah adik dari pemilik kosan. Ini bisa dibilang customer mereka tuh cuman Kiki doang, ya nggak sih? Kan iya kan? Berarti ada 8 kamar kosong dan 1 rumah kosong. Iya. Itu posisinya di belakang rumah kosong lagi, buntu udah. Udah bener-bener deh sepi. Kayak uji nyali aja udah di situ. Tapi sekarang kosannya udah ramai ya, udah ramai alhamdulillah. Jadi udah ada kehidupan, nggak serem lagi. Iya, tapi emang gitu sih. Biasanya karena bangunan itu kosong, tempat itu kosong, akhirnya jadi dihuni sama makhluk lain. Oke, Kak Kiki, terima kasih untuk ceritanya. Teman-teman, menurut kamu dari rentetan kejadian yang dialamin sama Kak Kiki, yang mana nih yang paling serem? Tulis di kolom komentar. Aku sama Kak Kiki pamit undur diri. Bye! Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.